Di tengah gerombolan manusia-manusia kufar ini ada seorang pemuda yang bernama An-Nadhr ibn Al-Haris. Orang yang sangat dikenal sebagai orang yang keras kepala. Kalau kita bilang sekarang ini jahiliyahnya ketulungan. Pokoknya nggak mau tahu lah pokoknya. Nggak perlu pakai akal, pakai otot. Dia ini tak bisa diajak diskusi. Kalau diajak duduk berdiskusi, dia ngotot pengen menang. Artinya dia nggak mau terima apapun. Dia orangnya keras kepala memang. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Anfal ayat 27, 28 sampai 32. 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min 'indika fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Allah di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah akan memberikan kalian satu sifat atau karakter yang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapus keburukan-keburukan yang ada pada diri kalian. Ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, artinya bagi Allah lah keutamaan dan kemuliaan. Wa yamkuruka, kalau kalian membuat makar, kata Allah, alladzi kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Wa idh yamkuru bika, ketika mereka membuat makar terhadap kalian, alladzina kafaru, yang mereka ini kafir, liyuthbituka, mengajak kalian tetap dalam kekafiran, aw yaqtuluka, dan membunuh kalian, aw yukhrijuka, mengeluarkan kalian. Wa yamkuruna wa yamkurullah, sesungguhnya mereka itu sedang mengajak atau membuat makar kepada Allah. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu, dan ketika Allah memberikan kepada mereka, kami sampaikan kepada mereka, ini loh ayat-ayatku, kata Allah. Qalu, mereka berkata, qad sami'na, kami telah dengar. Lau nasya' laqulna misla hadza, kami cuma mau katakan illa asatirul awwalin, paling itu juga dongeng belaka. Dongeng belaka, kalimatnya itu asatirul awwalin. Kalimat asatirul awwalin ini artinya dongeng belaka. Kemudian Allah berkata, wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haq, mereka berkata, ingatlah ketika mereka berkata, Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haq, jika ini betul-betul adalah kebenaran min indika, dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nah Bapak Ibu, sampai pada ayat ini dari 30, 28, 29 sampai 32. Ini bercerita tentang orang-orang kufar, orang kafir Quraisy, orang musyrik
Yang orang-orang ini mengatakan mereka selalu membuat makar terhadap risalah dakwah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana karakter pembangkangan atau kejahiliahan pada masa dahulu, pada masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Mekah. Kita lihat apakah ada posisi kejahiliahan pada saat itu, dan bagaimana kejahiliahan ketika itu. Apakah sangat jahiliyah? Kita lihat keadaan Arab sebelum datangnya Islam. Pertama, keadaan agama. Bagaimana keadaan agama? Masyarakat Arab menyembah banyak berhala, paganisme, satu. Yang kedua, Ka'bah di Mekah itu dipenuhi lebih kurang 360 patung. Lebih kurang 360 patung di sekeliling Ka'bah, dimulai dari Amr ibn Luhai yang membawa patung bernama Hubal. Itu yang pertama. Jadi ketika patung Hubal itu sudah mulai ada, diisi oleh Amr ibn Luhai ini mantra, maka semakin banyak ketika itu, semakin banyak patung-patung itu, dan itu yang kemudian disembah, yang disembah. Kemudian tidak ada wahyu ataupun kitab suci. Karena ketika itu kekuatannya adalah kekuatan agama, paganisme itu pun dikembalikan kepada adat istiadat. Jadi karakter jahiliyah ketika itu merujuk kepada konsekuensi aturan hukum adat. Hukum adat jahiliyah ketika itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jadi tidak bisa orang atas nasabnya bagus, orang kaya tak bisa dihukumi apapun. Karena pelaku hukum itu hanya untuk orang-orang miskin ke bawah, menengah ke bawah. Jadi hukum adat ketika itu pada masa jahiliyah hanya berlaku untuk orang yang menengah ke bawah. Kepercayaan bercampur dengan tahayul dan tradisi turun menurun. Betul itu. Banyak yang percaya pada pohon. Semenjak banyak patung-patung tadi, bekerja samalah mereka dengan iblis, bekerja sama dengan mereka dengan jin, setan. Nah, ketika mereka bekerja sama dengan jin, setan, iblis dan lain sebagainya, ini disinilah kemudian mereka meniupi. Artinya mereka melihat bahwa Amr ibn Luhai ini setiap apa yang diminta dikabulkan. Muncullah sifatnya tahayul-tahayul, khurafat-khurafat. Jadi khurafat ini sudah masa dahulu. Karakter khurafat ini sudah pada masa dahulu, jauh-jauh sebelum Islam datang. Ini pembawanya adalah Amr ibn Luhai, diteruskan oleh kelompok bernama Jurhum. Keadaan agama. Sekarang kita lihat keadaan jahiliyah ketika dalam keadaan sosial. Masyarakat terbagi dalam kabilah-kabilah, fanatisme kelompok. Fanatisme kesukuan sangat kuat. Sering terjadi perperangan antar kabilah. Tidak ada persatuan dan kesatuan. Oke, kita lihat contoh perilaku jahiliyah ketika itu. Yang pertama, penyembahan berhala sudah, perang antar kabilah sudah, menguburkan hidup-hidup. Mengubur hidup-hidup anak perempuan. Dan itu terjadi pada masa Fir'aun, anak laki-laki. Tapi ternyata pada masa kafir Quraisy anak perempuan, saking tak berharganya perempuan hidup ketika itu. Ngapain kau lahirkan anak perempuan, gak akan membawa kehormatan sama sekali. Paling juga sebagai pelampiasan syahwat. Jadi Bapak Ibu, dulu dalam benaknya orang-orang Arab itu, perempuan itu adalah hina. Anak perempuan itu adalah kehinaan. Karena tak akan bisa tidak akan bisa menitiskan, menurunkan tidak bisa menurunkan, mewariskan kekayaan. Tidak bisa juga mewariskan nasab, karena nasab dari keturunan ayah. Nah, salah satu yang masih dipakai sampai hari ini adalah, dan itu dibenarkan oleh Nabi, salah satunya adalah karakteristik itu, nasab, jalur nasab. Anak perempuan itu kalau dia misal keturunan darah biru ya, dia punya anak perempuan. Anak perempuan ini meskipun dari anak raja, menikah dengan orang biasa, dia tak bisa dapat label tengku. Begitu juga di Indonesia ini, begitu juga. Tapi kalau laki-laki dapat dia. Anak apa laki-laki? Laki-laki. Nah, maka dapatlah gelar tengku nanti itu selanjutnya, meskipun perempuannya dari orang lain, perempuannya lain. Tapi karena perempuannya itu anak raja tapi suaminya orang lain, tak bisa dia, terputus.
Dan di situ juga sama. Nasab itu tidak bisa dilihat dari garis ibu. Kata mereka nasab itu dilihat dari garis ayah. Makanya kalau Quraisy itu lihatnya garis ayahnya. Cuma dengan kedatangan Nabi, Islam itu datang, itu dihapus. Bukan dihapus secara penghormatan, tidak, tapi dihapus karena tidak mau ada perbedaan. Jadi ketika Nabi datang, itu semua dihapus. Kata Nabi tak boleh begitu. Islam ini sama rata, baik laki-laki maupun perempuan sama. Disitulah kehormatan perempuan itu datang. Orang sekarang sudah dikasih kehormatan, melunjak pula dia perempuan sekarang. Itulah disebut dengan fitnah perempuan tadi. Jadi saking sudah diberikan kehormatan, mereka masih minta juga minta penghormatan lebih. Maka mereka disebut dengan ngelunjak katanya. Pada saat itu. Yang keempat, riba dan kecurangan. Itu di Mekah masih terjadi. Riba, kalau sekarang orang main riba berarti kan beda tipis dengan orang zaman dulu. Jadi pelaku-pelaku riba sekarang ini sebenarnya sedang mengulang masa jahiliyah aja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu yang main dengan riba jangan tersinggung. Biasa aja, nggak usah terlalu tersinggung. Karena memang itu pelaku jahiliyah. Ustaz, masih banyak yang pelaku pemain, ya itu berarti dia jahiliyah, gitu aja. Tapi jangan pula jahiliyah sini, tak boleh. Tak boleh Bapak Ibu langsung sebut orang itu jahiliyah, langsung tak boleh. Itu namanya tak baik, tak punya adab. Meskipun mereka melakukan perbuatan jahiliyah, maka kita perlu memberikan keterangan yang baik dengan adab yang sopan. Baik kecurangan, pengkhianatan, itu memang mereka lakukan pada saat itu. Baik di Mekah, di Madinah ataupun di Taif. Saya pernah sampaikan ada 3 kota. Memang 3 kota ini ketiga-tiganya brutal, tapi sebrutal-brutalnya 3 kota ini, maka Madinah yang paling brutal. Maksiat dan perjudian sudah biasa. Makanya kalau Nabi mengatakan hari ini banyak orang kembali kepada kejahiliyah, itu gara-gara perbuatan yang tadi. Menyembah berhala tidak, tapi menyembah manusia. Menyembah berhala tidak, tapi menyembah duit, menyembah kekuasaan, menyembah harta. Perang antar kabilah sekarang mulai banyak. Setiap kelompok menganggap diri paling benar. Bahkan sekalipun mereka kelompok dalam sifatnya agamis, agama, mengaku semuanya ustadz, mengaku semuanya orang soleh, tapi saling menghina dan mencaci memaki, beda tipis berarti. Mengubur hidup anak-anak perempuan. Ini sebenarnya bahasa sederhananya adalah kalau ada seorang ayah tak bangga punya anak perempuan, berarti dia jahiliyah tuh. Dan ini terjadi. Aku kan pengennya anak laki-laki, tidak mau anak perempuan. Kenapa kau lahirkan anak perempuan? Bunuh aja, kau tidak kasih ke orang. Sehingga ada ayah yang tak sayang dengan anak perempuannya. Ini mohon maaf, ini jahiliyah betul dia berarti. Jahiliyah betul. Dia tak paham bahwa dari rahim seorang ibu itu lahir generasi-generasi baik. Tergantung pada mereka. Maksiat dan perjudian. Minuman keras, judi, maksiat, merajalela, zina dan lain sebagainya pada masa jahiliyah. Ini semua kondisi Mekah. Ini semua kondisi Mekah. Nah sekarang Bapak Ibu, di antara kondisi-kondisi tersebut yang dialami oleh baginda Nabi semuanya terjadi. Nah ada terjadi kekerasan-kekerasan kepada Nabi. Kenapa Nabi terjadi kekerasan kepada Nabi? Karena orang-orang ini tidak suka dengan Nabi. Karena Nabi bawa agama baru, risalah. Menurut Nabi betul, menurut mereka tidak. Karena di antara sekian banyak yang tadi kita sampaikan, di situ berkaitan dengan kepentingan. Contoh judi. Mereka yang punya pasar judi itu, bos judinya mereka. Jadi kalau tidak ada judi, kira-kira ada nggak mereka dapat untung? Kepentingan. Jual tua, mereka penjual tua. Bahkan mereka bisnisnya bisnis minuman keras, bisnis tua, bisnis zina. Jadi kalau sekarang ada istilah namanya apa namanya kalau laki-laki menjadi apalah namanya itu ya, laki-laki yang menyediakan perempuan-perempuan malam tuh apa namanya? Germo. Zaman itu sudah ada. Zaman itu sudah ada germo, itu sudah ada. Makanya kalau sekarang ada kayak jahiliyah betul gitu loh. Jadi sudah ada, zaman itu sudah ada. Sudah banyak Bapak Ibu. Nah, di antara mereka itu ketika semua itu disebabkan karena kepentingan. Kepentingan mereka terganggu. Makanya kalau saya katakan, kalaulah seandainya, tapi kan kita nggak boleh berandai-andai ya. Tapi kalau seandainya itu nabi dari golongan mereka, pasti akan mereka ikuti. Saya dipahami ya Bapak Ibu. Contoh, yang jadi nabi itu Abu Lahab misalkan. Oh, pasti mereka ikut. Yang jadi nabi itu Abu Jahal, mau mereka. Karena gengsi itu tadi, gengsi ketinggian. Ternyata di balik gengsi itu ada
kepentingan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kondisi Mekah dengan sedemikian rusak dan hancurnya, makanya Allah turunkan ayat yang turun itu Iqra. Tujuannya biar cerdas. Nah, cerdasnya bukan main-main, cerdas dengan agama. Yang bodoh ketika itu kehilangan agama. Maka agama dibutuhkan oleh siapa? Oleh setiap orang yang ada di situ. Nah, ketika mereka semuanya pintar cerdas dalam beragama, barulah kemudian mereka bisa mengembalikan peradaban. Tidak ada lagi perbudakan. Itu yang mereka tidak suka. Contoh misalkan Abu Jahal. Nggak usah Abu Jahal, Al-Haris salam. Ibn Al-Haris itu dia orang kaya. Nah, dia selalu berjalan dengan tandu. Dan tandu itu yang membawa ada 4 orang yang disebut dengan budaknya. Jadi karena dia kaya, dia punya budak. Nah, budaknya inilah yang tukang angkat itu tadi. Jadi kalau dia jalan di atas tandu itu ada payungnya, sudah dibuat sedemikian rupa. Kalau bahasa kita sekarang ini mobil lah. Mobil, ada drivernya gitu. Jadi seorang kaya biasa begitu. Nah, kalau seandainya tidak ada lagi perbudakan dalam Islam, otomatis budak-budak ini kan nggak ada. Budak-budak ini sudah tidak ada. Nah, kalau budak-budak ini sudah tidak ada, bagaimana kondisi mereka? Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka kepentingan mereka terganggu. Sehingga datang lagi riba, contoh misalkan. Kayak ada namanya Abu Jahal misalkan. Jangan Abu Jahal teruslah. Ada lagi namanya Abu Juhair. Jadi ada Abu Juhair itu, dia orang kaya. Orang kaya, dia bilang begini, datang orang pinjam duit. Abu, kami pinjam duit. Berapa duit kau pinjam? 10 dinar. Oke, balikkan 20 dinar ya. Jadi secara frontal begitu, tak ada pakai basa-basi. Kau pinjam ya, bukan rentenir lah bahasa gitu. Oh, sangat. Karena bagi mereka orang miskin harus miskin. Kenapa? Kalau orang miskin ini itu sumber pendapatan. Sama dengan sekarang, orang miskin itu harus dijaga. Kenapa? Orang miskin sekarang harus dijaga. Tahu alasannya kenapa orang miskin hari ini harus dijaga? Nah, pandai-pandailah memahaminya itu. Jadi sama ketika itu juga begitu orang miskin itu. Jadi kenapa orang miskin ini tidak boleh hilang pada saat itu? Karena kalau orang miskin ini hilang, tak ada yang pinjam duit mereka. Tak bisa mereka kembalikan dua kali lipat. Jadi penyiksaan yang mereka lakukan itu yang disebut dengan jahiliyah tadi. Itu curang enggak tuh kalau begitu? Curang, zalim enggak? Zalim sangat zalim sekali. Nah, ketika Nabi datang, turunlah ayat Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kecerdasan. Nah, sekarang Bapak Ibu, di tengah gerombolan manusia-manusia kufar ini ada seorang pemuda yang bernama An-Nadhr ibn Al-Haris namanya. Anak daripada si Haris itu. An-Nadhr ibn Al-Haris. An-Nadhr ibn Al-Haris ini itu dikenal, orang yang sangat dikenal sebagai orang yang keras kepala. Kalau kita bilang sekarang ini jahiliyahnya ketulungan gitu. Pokoknya nggak mau tahu lah pokoknya. Nggak perlu pakai akal, pakai otot. Pokoknya nggak perlu semua. Dia ini tak bisa diajak diskusi. Kalau diajak duduk berdiskusi, dia ngotot pengen menang. Nah, kalau diajak diskusi, dia ngotot apa yang dia sampaikan pasti benar, tidak boleh yang lain. Terjadi perdebatan. Nah, perdebatan akhir itu bisa jadi pembunuhan. Nah, saking ngototnya gitu. Artinya dia nggak mau terima apapun, nggak mau terima. Dia orangnya keras kepala memang. Dan dia berasal dari Bani Abduddar. Bani Abduddar itu kabilah Quraisy, dari silsilah Quraisy juga. Termasuk pemuka Quraisy yang berpengaruh ketika itu. Memang cerdas, orangnya dikenal cerdas pada masanya. Bahkan pandai berbuat syair dia, pandai membuat syair. Jadi saya pernah ceritakan di sini. Salah satu kemuliaan orang di Arab itu dulu, kalau dia bisa membuat syair, maka dia orang cerdas itu. Nah, sama dengan Musailam al-Kadzab. Tahu Musailam al-Kadzab ya? Tahu Bapak Ibu, Musailam al-Kadzab ini siapa? Nabi palsu. Nabi palsu. Ada namanya Sajjad, nabi palsu juga. Nanti menikah dia dengan siapa nih? Menikahlah Sajjad ini dengan Musailam al-Kadzab. Sama-sama nabi palsu. Jadi ada 2 nabi yang menikah. Satu namanya Musailam al-Kadzab menikah dengan seorang perempuan bernama Sajjad yang juga mengaku jadi nabi palsu. Nah, jadi 2 nabi ini dan hidup di masa nabi. Hidup di masa nabi di akhir kehidupan nabi. Wafat diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah,
Musailamah ini cerdas, secara keilmuan cerdas, dan dia bisa membuat syair, pintar. Justru gara-gara dia tahu Allah Al-Quran itu kan paling cuma sekedar dongeng aja dan bisa dibuat gitu. Nah dia bisa buat itu, makanya dia buatlah surat Al-Fil itu. Sama suratnya dengan surat Al-Fil yang ada dalam Al-Quran, tapi beda isi. Kalau bahasa Indonesianya gajah, perutnya besar, belalainya panjang, kakinya besar, gitu-gitu, telinganya besar. Itu yang dibuatnya. Oleh para pengikutnya ketawa. Ini apaan ini, kata dia. Cuma karena dia ini punya pengaruh, jadi mereka tak berani memberontak. Sehingga Musailamah Al-Kadzdzab tetap jadi nabi palsu. Meskipun banyak yang dibuat, ayat-ayat yang dibuat oleh Musailamah karena dia mengaku nabi dan mengaku mendapat wahyu itu tadi. Dan ini banyak ceritanya. Nah, termasuklah Sajak tadi. Banyak. Jadi salah satu penyebab mereka mengaku nabi itu adalah karena memang, mohon maaf, mereka menganggap diri mereka pintar. Sama kayak yang di India, kayak yang di Indonesia, di mana lagi? Pokoknya di mana-mana lah banyak ngaku nabi. Setiap 100 tahun tuh ada yang ngaku nabi itu. Dan itu disampaikan Nabi, salasuna kadzdzab, kata Nabi, akan muncul di akhir zaman itu 30 para pendusta. Nah yang dimaksud sebagian ulama hadis mengatakan 30 para pendusta itu nabi, yang mengaku nabi. Itu 30 para pendusta itu yang ngaku nabi punya pengikut. Sementara yang tidak punya pengikut ngaku nabi banyak. Lebih dari 30 kata para sahabat, kata para ulama, lebih. Nah, termasuklah salah satunya Musailamah Nah sampai ulama hadis mengatakan Musailamah Al-Kadzdzab itu dalam catatan sejarah termasuk salah satu di antara 30 para pendusta tadi. Di setiap kota, dalam catatan itu disebut beberapa daerah. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Yaman, ada yang dari India, ada yang dari Arab. Jadi banyak tempat-tempat nabi-nabi palsu itu. Nah sekarang bukan nabi yang palsu, orang soleh palsu. Itu banyak orang-orang yang, mohon maaf, mengaku soleh. Aku ini orang soleh loh. Nah itu kalau dia ngaku, dia pokoknya kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang ngaku dia soleh, berarti insya Allah tidak soleh terus. Soleh. Kecuali Gus Baha. Kalau Gus Baha ini agak susah sih kesombongan yang nyata itu seperti Gus Baha itu lah. Tapi sombong bukan, mohon maaf, bukan dalam arti sombong negatif ya, tapi positif. Kenapa saya berani katakan itu positif gini? Beliau mengatakan itu, yang beliau katakan itu betul Pak. Jadi gini, yang beliau katakan itu, aku ini kiai, yang harusnya datang kepada kiai itu kiai datang ke kalian atau kalian datang pada kiai. Itu betul. Yang harusnya dari sisi ilmu itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf jangan tersinggung ya. Salah kalau Bapak Ibu itu sebenarnya ngundang ustad. Yang benar tuh ibu-ibu Bapak Ibu yang datang ke itu yang benar sebenarnya. Kalau dikaji-kaji dalam kajian yang benar begitu. Makanya lebih banyak yang berfokus pada halaqah. Contoh ya Buya Yahya misalkan, dia buat halaqah. Itu bukan Buya Yahya datang, orang yang datang tempat halaqahnya dia. Bisa dipahami maksud ini ya. Tapi jangan difikirkan oh semua yang buat begini salah, tidak. Ini cuma pada aspek sejarah saja. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi apa yang dia katakan sebenarnya terlihat sombong tapi tidak sombong. Terlihat sombong tapi tidak sombong. Terlihat sombong aja tapi tidak sombong. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kembali. Nah ada pemuda bernama An-Nadhr ibn Al-Haris. Pemuda yang bernama An-Nadhr ibn Al-Haris ini, ketika Al-Quran itu turun, dia dengan spontan mengatakan cuma dongeng aja gitu. Maka turunlah surat Al-Anfal tadi yang mengatakan asatirul awwalin. Pernah dengar kalimat asatirul awwalin? Baik, sekarang saya lihatin Bapak Ibu. Ada berapa ayatkah yang berbicara tentang kalimat asatirul awwalin di dalam Al-Quran? Kita lihat. Ada setidaknya 5 kalimat, 5 surat. Di dalam surat Al-Anfal, wa idza tutla alaihim tadi yang kita bacakan, inna hadza illa asatirul awwalin. Ini berkaitan dengan An-Nadhr ibn Al-Haris. Kemudian ada kalimat yang lain di dalam Al-Quran, dan mereka berkata ini tidak lain hanya sekedar fiktif belaka atau dongeng-dongeng orang terdahulu. Disebut dengan wa qalu inna hadza illa asatirul awwalin. 2. Yang ketiga dalam surat An-Nahl ayat 24. Wa idza qila lahum madza unzila rabbukum qalu asatirul awwalin. Nanti kita kaitkan dengan kondisi zaman. Yang keempat Al-Furqan ayat 5. Wa qalu asatirul awwalin. Kemudian mereka katakan fahiya tumla alaihi niqratan wa asilah. Dan mereka berkata Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng dahulu yang dia minta dituliskan lalu dibacakan kepadanya pagi-pagi dan petang.
Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin, dalam surat Al-Qalam ayat 15. Dan semua ini, model-model ini sengaja disampaikan hanya untuk mengatakan bahwa derajat Al-Quran itu tidak setinggi yang kita bayangkan. Jadi gini, ketika Al-Quran datang, orang-orang yang masuk dalam Islam ini kan menghormati, seolah-olah syair ini mulia dan dianggap sangat cerdas dan mencerdaskan. Dan ini mengganggu kepentingan para pemuka-pemuka tokoh tadi. Ketika ayat Al-Quran itu datang, bagi mereka dianggap ini sakral. Kita ambil contoh ya, kita. Menurut Bapak Ibu, ketika ada orang yang menentang ayat Al-Quran ini, kira-kira munafik nggak dia? Munafik kan? Sekarang saya katakan, dalam Al-Quran itu haram hukumnya nikah beda agama misalkan. Bapak Ibu bilang, alah itu Al-Quran cuma sekedar ngasih tahu aja, yang penting enggak apa-apa lah, itu kan tergantung suka sama suka. Kira-kira kita termasuk orang yang munafik nggak tuh? Munafik. Maka kitab ini disebut dengan kitab suci itu karena sakralisasinya tadi, sakralitasnya tadi. Dianggap isi ini doktrin dan dogma yang bisa merubah pola gaya berpikir atau pola berpikirnya masyarakat. Yang ketika itu kehendak Al-Quran adalah bagaimana orang yang cerdas ini jadi cerdas, yang tidak cerdas jadi cerdas secara akademik dan agama. Yang kedua, coba buka mata tuh, buka besar-besar, kata Allah. Buka mata tuh besar-besar. Coba kau pukul patung itu, bisa enggak dia merasakan sakit? Dan bisa enggak dia melawan? Nah, jadi sehingga Bapak Ibu, ini menjadi poin penting yang ingin Al-Quran katakan, patungmu itu enggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kok kalian masih sembah? Ada seorang pemuda yang diutus oleh Nabi ke Madinah, namanya Mus'ab ibn Umair. Pernah dengar nama ini? Pernah ya? Mus'ab ibn Umair. Mus'ab ibn Umair ini setelah terjadi pembaiatan Aqabah yang 1 dan 2. Jadi ada namanya baiat Aqabah 1, 2. Orang-orang Madinah sudah masuk Islam, Nabi belum sampai ke Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, Nabi utus dulu. Diutuslah Nabi namanya oleh Nabi Mus'ab ibn Umair. Nah, Mus'ab ibn Umair ini diutus oleh Nabi dari Mekah ke Yasrib, belum Madinah, masih Yasrib. Sampai di Yasrib tujuannya mengajarkan agama kepada siapa? Umat muslim yang sudah masuk Islam. Ada seorang kakek-kakek, bukan kakek-kakek, bapak-bapak bernama Amr. Saya lupa nama akhirnya, tapi yang penting ini bukan Amr ibn Luhai. Bukan Amr ibn Luhai. Nah, Amr ini punya Tuhan. Nama Tuhannya Manat. Apa nama Tuhannya? Manat. Nah, jadi kalau ada orang namanya Manat berarti Tuhan itu. Nama Tuhannya Manat. Manat ini patung yang setiap hari dia sembah. Oleh anaknya yang sudah masuk ke dalam Islam secara diam-diam. Setiap hari dikeluarkanlah patung itu tadi. Masuk Amr ke dalam rumah. Lu mana patungku? Hilang. Tengok-tengok sudah depan rumah. Siapa yang punya kerjaan nih berani membawa patungku nih keluar? Nah, dibawa ke dalam. Sampai kedua kali. Setelah 2 kali, oleh si Amr ini, patung ini dikasih kapak. Pokoknya kalau ada yang mindahkan kau lagi, tolong kau lawan. Nah, ini kapaknya. Dikasihlah kapak, diikatlah di badan patung tadi. Anaknya tadi jahil pula. Bukan jahil ya, jahil. Bukan jahil. Tahu jahil kan? Apa nama bahasa itu? Iseng, usil. Diangkatlah patung tadi, dibawa keluar lagi. Sementara kapak itu masih ada di tangan patung tersebut, dan patung itu diikat dengan besi oleh anaknya tadi. Merataplah di situ Amr nih tadi. Saya lupa nama lengkapnya Amr siapa, tapi yang jelas di situ Amr. Insyaallah tidak salah. Amr. Jadi merataplah. Patung, Manat, Tuhan, kata dia. Kan ku sudah kasih pak kapak. Kenapa kau tak bisa jaga diri juga? Kenapa kau masih pindah juga? Di belakang orang ketawa pak. Di belakang orang tersenyum. Tersenyum tapi tidak tertawa terbahak-bahak. Termasuklah di situ ada istri dan anaknya. Wahai Tuhan Manat, kenapa kau tak jaga dirimu? Aku sudah kasih kau patung. Dijawab dari anak sama anaknya di belakang. Bagaimana dia bisa melawan pak? Itu patung. Disitulah kemudian baru terbukalah si Amr nih tadi. Berdasarkan Amr anaknya tadi, apa yang dilakukan oleh anaknya? Dipandang sama ayahnya. Kata anaknya, patung ini sampai kapanpun tak akan pernah bisa menolong. Tidak akan. Dijawab sama Amr, tapi selama ini apa yang aku inginkan terjadi. Bukan, itu yang memberi adalah Tuhan.
Disampaikanlah sama anak, masuklah tauhid itu tadi. Datanglah Mus'ab ibn Umair menyaksikan kondisi tersebut. Apa yang dilakukan oleh Mus'ab ketika itu dijelaskanlah oleh Mus'ab ibn Umair tentang Al-Quran, tentang Tuhan. Disitulah kemudian terjadi, masuklah Amr ini tadi ke dalam Islam. Belajarlah dia dengan rajin, jadilah seorang yang alim. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Nah, oleh sebagian mereka yang di Mekah tadi, ini disebut dengan cuma sekedar dongeng. Al-Quran itu dongeng. Makanya banyak orang mengatakan bahwa Al-Quran ini cuma sekedar buatan Muhammad. Dan itu sudah terjadi pada masanya, Pak. Jadi sebelum Islam ini sebelum Nabi pindah ke Yasrib, orang-orang sudah bilang Muhammad ini manusianya apa namanya itu ya, kalau pengen terkenal itu apa namanya? Ya, viral. Satu lagi, suka bikin sensasi. Ya, sensasi. Muhammad ini manusia cari sensasi. Maka dibuatlah Al-Quran. Al-Quran dibuat itu dengan perkataan dia sendiri. Maka disebutlah dalam tuduhan itu bahwa Muhammad ini, Al-Quran ini buatan Muhammad. Kenapa kok buatan Muhammad? Karena mereka anggap ini sekedar dongeng, cerita orang dahulu. Maka dia katakan, kalian harus ikut kepada agamaku. Mereka katakan lagi, Muhammad, kau ini gila. Kau butuh apa? Kau butuh kaya, butuh kedudukan, butuh apa? Datanglah Abu Lahab, pamannya. Apa kata Abu Lahab? Kau butuh setengah harta, ambil. Kau butuh kedudukan, aku kasih. Kan bapakmu, kakekmu, pamanmu orang terhormat. Kau mau apa? Kedudukanmu sudah bagus, kedudukanmu terhormat. Kau butuh harta, aku kasih. Kurang apa? Jangan gila dan jangan bawa agama nih. Buanglah agama nih. Ini bahasa kitanya begitu. Ini bahasa yang mereka sampaikan. Sehingga ketika ayat Al-Quran turun, mereka anggap sekedar cerita dongeng. Kalimat inilah yang muncul dari lisan seorang pemuda yang bernama An-Nadhr ibn Al-Haris, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Anfal ayat 31. Apa kata mereka? Apabila ayat ini kami baca, ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, kami telah mendengar ini. Kalau kami mau, niscaya kami dapat mengatakan yang serupa. Itulah tantangan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalian datanglah dengan ilmu kalian sendiri, kalian tulis. Kalau kalian sanggup. Ternyata kan nggak sanggup juga. Salah satu yang membuat siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Bahkan banyak di Mekah itu ketika itu para ahli syair mencoba menandingi keindahan Al-Quran, tapi tak berkesan sama sekali. Kita lihat dalam surat yang membuat Umar bin Khattab masuk Islam. Surat apa itu? Ada yang tahu? Toha. Kita lihat surat Toha yang dibacakan oleh adiknya sendiri. Apa kata Umar bin Khattab dalam catatan sejarah itu ketika surat ini dibacakan? Umar cuma mendengar, dan itu samar-samar dari pintu. Dikasihlah surat tersebut, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kalimat pertama yang membuat Umar bin Khattab terdetik hatinya, bukan masuk Islam, baru getaran hati, itu pada kalimat Taha. Kalau orang ahli syair, makanya Bapak Ibu kalau kajian ini dibawa ke sisi linguistik bahasa, itu dalamnya bukan main. Dalamnya bukan main. Dari sisi bahasa. Kebetulan yang pakar ini di Pekanbaru ini ada namanya Ustadz Dr. Masyhuri Putra, abang daripada Ustadz Misran Agusmar. Dia pakar di bidang balaghatul Quran, kalimat-kalimat aneh dalam Al-Quran, gharibul Quran, gharibul kalimah fil Quran, termasuk mukjizat. Salah satu mukjizat dari segi bahasa itu kelebihan Al-Quran adalah kalimat Toha, Yasin, Alif Lam Mim. Sekarang saya tanya, apa jawaban para ulama-ulama Quran tentang kalimat Alif Lam Mim yang serupa? Jawabannya cuma satu, wallahu a'lam bis-shawab. Coba buka dalam tafsir-tafsir itu, semuanya sama. Semuanya sama. Tapi pertanyaannya, apakah kalimat ini punya makna? Punya. Jangan salah, punya makna. Baik, kembali kalimat tadi. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak akan turunkan Al-Quran kecuali untuk memberikan ketenangan dalam dirimu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kemudian illa tazkiratan liman yakhsha.
dan juga menjadi pengingat bagi mereka yang takut kepada kami, kata Allah. Itu gemetarnya kuat, Pak. Umar bin Khattab itu manusia yang, mohon maaf, setan aja takut. Jangankan setan, sebelum dia masuk Islam aja, sebelum dia masuk Islam, tidak ada satupun berandal terkuat di Mekah itu yang berani sama Umar bin Khattab. Naik ke Jabal Qubais, yang paling kuat naik ke atas, yuk kita gelut. Cuma gitu doang. Jadi Umar bin Khattab, Jabal Qubais atas itu, di belakang, di depan masjid Babus Salam itu, pintu Babus Salam di Mekah itu, Masjidil Haram, itu di atasnya kan Jabal Qubais. Di atas itu tempat gelutnya dia. Apa kata Umar bin Khattab? Orang-orang yang di bawah, yang paling kuat naik ke atas. Bapak Ibu pernah tahu namanya Khalid bin Walid? Itu konco areknya Umar bin Khattab yang suka berantem. Konco areknya, Pak. Selalu diadu, Pak, selalu diadu. Makanya dua-duanya terkenal kerasnya, Pak. Terkenal kerasnya secara watak. Kadang-kadang tak akur juga di dua ini, Pak. Boleh dicek dalam sejarah ya. Ada enggak Umar bin Khattab ini enggak akur dengan Khalid bin Walid? Pernah, Pak. Ya karena karakter. Kembali kepada poin tadi. Kembali kepada tadi ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Umar bin Khattab yang badannya segagah itu, yang selantang itu, seketika lemah. Itu urat-urat tulang-tulang di tangan itu menjadi lembut, Pak. Artinya Umar bin Khattab yang tadinya ngotot pengen bunuh Nabi, cuma baca kalimat ini langsung turun, Pak. Yang dia pikirkan bukan masalah artinya. Kok indah sekali ayat ini, kok indah sekali susunan ini. Illa tazkiratan liman yakhsha. Pemilihan kalimatnya itu tidak menggunakan kalimat sederhana. Di dalam Al-Qur'an, di dalam bahasa Arab, takut itu ada setidaknya 2 kalimat, setidaknya. Kecuali ada beberapa kalimat yang lain yang tidak terlalu populer. Satu, kalimatnya khafa yakhafu, takut. Yang kedua, khasya yakhsha. Kenapa kalimat khafa tak disebutkan di sini, tapi takut itu disebut dengan yakhsha? Tahu Ibu alasannya apa? Karena kalimat yakhsha ini disandarkan kepada orang yang takutnya dengan ilmu. Orang yang takutnya disandarkan dengan ilmu dan iman. Kita lihat dalam surat yang lain. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Tidak ada yang takut kepadaku kecuali ulama. Yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut kepadaku ini kecuali seorang ulama. Kenapa tidak digunakan kalimat yakhaf? Yakhaf ini umum. Orang takut ular, biasa, yakhaf. Tapi kalau orang yang takut dengan persoalan kelemahan dia terhadap orang yang lebih berkuasa, itu menggunakan kalimat yakhsha. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi tak sembarangan pemilihan ayatnya. Sama dengan apa yang dikatakan litashqa. Tahu Bapak Ibu arti tashqa itu? Hujan turun. Hujan ini turun. Ketika hujan turun, itu memberi makan kepada siapa? Hujan turun itu memberi makan kepada siapa? Semua makhluk hidup, termasuk tumbuh-tumbuhan. Kenapa kalimatnya tidak menggunakan kalimat nabata, sala dan lain sebagainya, atau a'ta yu'ti, tapi mengapa kalimat litashqa? Sebagian ulama mengatakan hal tersebut. Termasuk kalimat Quran itu sendiri. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kajian bahasa itu memang begitu dia. Quran itu, kenapa kok kalimatnya? Bapak Ibu kan tahunya cuma Quran, ya Quran kan gitu. Sama. Kita juga dulu begitu. Pahamnya Quran ya Quran. Tapi Quran ini punya asal kalimat. Qara'a. Qara'a di sini artinya apa? Dalam istilah bahasa artinya bacaan. Bacaan. Bahasa apa namanya itu? Kalau bahasa Arab, bahasa Inggris verb. Adverbnya, masdarnya qira'atun, bacaan. Baca, bahasa Arabnya qara'a yaqra'u. Kemudian ada namanya masdar. Masdar itu seperti kata apa nih, saya agak lupa bahasa Indonesia ya Pak, masdar itu. Pokoknya dasarnya lah. Baca, bacaan, membaca, kan begitu? Nah, bacaan itu kalimat apa? Kalimat apa itu bacaan itu? Adverb kalau dalam bahasa Inggrisnya. Singkatnya Bapak Ibu, bukan verb ya, tapi adverb. Bacaan. Bacaan itu dalam bahasa Arab qiraah. Tidak Quran, tidak Quran. Terus kenapa kok ditambah alif dan nun di belakangnya? Nah, ini perlu kajian bahasa kalau begini kan. Jadi kayak belajar betulan kan. Jadi ditambah alif. Kenapa? Ulama-ulama nahu dan sharaf itu mempelajari ini Pak. Saya kasih tahu Bapak Ibu dalam sejarah. Nahu dan sharaf ini itu tidak ada pada masa sahabat. Nggak ada.
dan bukan pada masa Nabi. Ilmu ini baru muncul oleh seorang Abul Aswad Ad-Duali namanya. Ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Dauli, ada yang mengatakan Abul Aswad Ad-Duali. Itu pada masa tabi'in, bukan pada masa sahabat. Ilmu ini baru muncul, Pak. Ilmu ini baru muncul. Makanya dulu nulis Arab itu tidak pakai harokah, Pak. Mohon maaf ya, nulis Quran itu tidak pakai harokat. Modal mereka cuman ini. Apa nih? Hafalan. Nah, ini ada di, kalau kajian begini ada dalam kajian ilmu Al-Quran. Kita kembalikan dulu. Inilah yang membuat Umar bin Khattab tersentuh. Bisa dipahami sampai di sini. Maka Bapak Ibu, kita kembalikan poin nanti tidak sampai, Pak. Ini kepanjangan nih. Jadi Bapak Ibu, ketika itu Umar bin Khattab ini bukan orang biasa. Kehebatan Al-Quran itu bisa menggetarkan hati dia. Tapi mengapa tidak berlaku kepada An-Nadhr? An-Nadhr ibn Al-Haris ini memang penentang, Pak. Nah, satu keburukan An-Nadhr ini, An-Nadhr ibn Al-Haris ini, satu, dia termasuk yang suka menentang dakwahnya Nabi. Di mana Nabi dakwah dia ada. Misal Nabi mengajak orang untuk kembali ke tauhid. Apa kata An-Nadhr ibn Al-Haris? Setiap orang yang masuk ke dalam Islam siksa. Dialah yang menghasut ini, Pak. Dihasutnya karena dia tokoh Quraisy, dia hasut tuh. Jangan kau mau terima, jangan. Jadi kalau ada orang sekarang suka menghasut, sama tuh dengan itu. Sama itu dengan Nadhr. Dan ingat Bapak Ibu, ini karakter siapa? Iblis. Karakternya siapa? Apa perjanjian iblis dengan Allah? Masih ingat ya perjanjian iblis dengan Allah? Ketika itu terdapat dalam surat dalam Al-Quran itu, ketika Allah mengatakan menciptakan manusia semua disuruh tunduk kecuali iblis, kan tak mau tunduk dia. Kata iblis begini, kok kau ciptakan, Tuhan, kenapa kau ciptakan yang lebih baik dari, kau anggap manusia itu lebih baik dari diriku, kata dia. Kok kau ciptakan itu? Kenapa kau ciptakan manusia yang menurut engkau lebih baik, padahal tidak lebih baik dari aku, kata iblis. Berarti apa tandanya? Sombong kan? Nah, cuman iblis minta, ya udah kalau gitu, kata iblis, kau panjangkan umurku sampai kiamat, nanti aku yang akan hasut mereka bawa ke dalam neraka, kata dia. Nah, jadi banyak pengikut iblis tuh dari dulu semenjak dia berjanji sama Tuhan sampai sekarang. Iblis semua isinya, Pak. Ya tak semuanya lah, semua sebagian adalah yang bersifat-sifat seperti orang soleh. Bisa dipahami. Nah, termasuk salah satunya yang bersifat seperti iblis itu siapa? An-Nadhr ibn Al-Haris. Bayangkan, Pak, setiap sudut dakwah dialah penentangnya. Setiap sudut dakwah mereka selalu nentang. Apa dia kata? An-Nadhr sering mengejek Nabi dan berusaha menghalangi orang-orang agar tidak mendengarkan Al-Quran. Bagaimana cara dia menyerang Nabi? Dia katakan bahwa Al-Quran itu buatan Muhammad dan hanya sekedar asatirul awwalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Apa kata dia? Di dalam kisah-kisah penduduk Persia pada masanya yang pernah berjaya. Karena ketika itu Persia lebih berkuasa. Ketika itu Persia berkuasa. Apa kata Nadhr? Ia menggunakan kisah-kisah Persia seperti cerita sejarah-sejarah raja-raja Rustam dan Isfandiar. Apa kata dia? Raja Isfandiar memang bagus. Dia tak pernah bawa cerita-cerita seperti ini. Yang dibawa oleh Muhammad itu tahayul. Yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sekedar cerita dongeng buatan dia agar orang percaya dengan Muhammad dan mengikuti Muhammad. Setelah mereka mengikuti Muhammad, Muhammad dapat kekuasaan dan kedudukan. Dari situ Muhammad bisa mengumpulkan bisa dipahami maksudnya ini? Bisa dipahami logikanya dia? Apa kata dia? Kalau Muhammad punya pengikut, nah pengikutnya ini, kalau dia fanatik terhadap Muhammad, dia akan melakukan apapun yang diminta oleh Muhammad. Nah, ini bahasa mereka begitu. Dan Muhammad akan memiliki kedudukan. Kalau banyak yang mengikuti Muhammad, otomatis Muhammad punya dan kedudukannya akan tinggi. Apa yang dikatakan oleh mereka, kelak itulah yang menjadi persoalan ketakutan mereka. Nanti orang-orang ikut Muhammad, yang jadi pemimpin itu justru Muhammad, bukan kita lagi. Dan kita akan disingkirkan, dan bisa jadi kita yang diajak. Tahu ibu yang ngomong, bapak ibu yang ngomong siapa ini? Salah satunya yang ngomong Abu Sufyan. Tapi ternyata betul kan? Akhirnya Abu Sufyan ngikut masuk ke dalam Islam. Bisa dipahami sampai di sini, Bapak Ibu. Baik, yang kedua, dikaitkan dengan ejekan terhadap Al-Quran. Dia katakan asatirul awwalin. Dalam sebagian kitab tafsir ia dikaitkan dengan ucapan bahwa Al-Quran hanyalah sekedar dongeng-dongeng belaka. Ini disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 31. Terlibat dalam permusuhan terhadap kaum muslim. Ia termasuk pemimpin Quraisy yang ikut menekan, menyakiti, memusuhi kaum muslimin pada fase Mekah.
An-Nadhr ibn Al-Haris. Sekarang kita lihat apalagi kejelekannya An-Nadhr ibn Al-Haris. Dia termasuk orang yang suka memprovokator keluarga-keluarga dari setiap mereka pemimpin-pemimpin Quraisy agar menentang Muhammad. Termasuk salah satunya adalah suaminya Zainab, anak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya anak perempuan namanya Zainab. Zainab ini menikah dengan seorang lelaki, saya lupa namanya, Bapak Ibu boleh cek tadi. Nah, lelaki ini berasal dari Quraisy. Dan Quraisy bukan Islam. Bapaknya berkuasa, orang kaya. Apa yang dilakukan oleh An-Nadhr? Dihasutlah. Sehingga ketika mereka berperang, suaminya Zainab ini ikut berperang melawan Rasulullah. Ikut menentang mertuanya sendiri. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana akhir hidup hayatnya? Ia ikut dalam perang Badar bersama pasukan Quraisy. Setelah Quraisy kalah, ia tertawan. Dalam riwayat yang masyhur, ia termasuk tawanan yang dihukumi mati, dan pelaksanaannya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Sekarang pertanyaannya, apa kejahatan yang membuat dia harus dipenggal kepalanya? Kalau dia cuma sekedar membunuh, menyakiti, menzolimi, tak akan mungkin sampai pada membunuh, eksekusinya. Karena banyak sekali orang-orang Quraisy itu yang ditawan, masih banyak yang menentang, tapi tak dibunuh, tak dipotong kepalanya. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Samalah karakternya dia ini dengan Abu Ubay bin Salul, Abu Abdillah ibn Ubay ibn Salul yang ada di Madinah, gembongnya kaum munafik. Nah, gembong kaum munafik di Madinah ini punya anak namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Ubay. Nama anaknya siapa? Muhammad ibn Abdullah ibn Ubay. Pertanyaannya, apakah anak ini sama dengan bapaknya? Tidak. Muhammad ibn Abdullah ibn Ubay mengatakan sama Rasulullah, kalau dia macam-macam, biar aku yang penggal kepala ayahku, ayah kandungku. Itu jawaban Abu Ubaid. Jawaban Muhammad ibn Abdullah ibn Ubay. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sama apa yang membuat spesialnya harus dibunuh, harus dipenggal kepalanya? Tahu Bapak Ibu? Karena kesesatan yang dia sampaikan, fitnah yang besar yang dia lakukan, penyiksaan terhadap para kaum muslimin yang dia buat, propaganda, adu domba, yang itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Inilah asal kalimat di dalam Al-Quran itu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Satu. Yang kedua, al-fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa maksudnya? Maksudnya kepada ini, adu domba yang dilakukan oleh An-Nadhr ibn Al-Haris ini besar dan berdampak negatif yang cukup besar. Kita ambil contoh propaganda yang dilakukan Abu Ubaid bin Salul antara Nabi dengan orang Quraisy dalam piagam Madinah. Piagam Madinah sudah terbentuk. Apa kata Abu Ubaid? Masa kalian mau diatur sama Islam? Masa hak-hak kalian harus begini? Masa kalian harus bayar jizyah? Masa ini, masa ini? Disebutlah. Tapi ketika bersama Nabi, apa kata Abu Ubaid bin Salul? Mereka tuh memang parah Rasulullah. Perangi aja, perangi. Begitu dia Pak, diadu domba. Diadu domba. Nah sekarang karakter itulah yang paling berbahaya di akhir zaman. Banyak manusia tukang adu, tukang domba. Mending kalau dia jadi domba, tapi bukan tukang adu domba. Lebih banyak sekarang. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, salah satu karakter Khawarij itu apa? Adu domba. Jadi harus diapain? Dibunuh Pak. Dibunuh. Ini kalau live TikTok kalimat dibunuh ini langsung dipotong di tengah jalan Pak. Kalau kita live TikTok nih, kita katakan harus dibunuh, mati seketika itu langsung. Seketika itu langsung mati TikTok kita itu. Jadi jangan macam-macam. Pemantau kita banyak, gitu. Mata-matanya banyak, di mana-mana ada. Kembali kepada poin tadi. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada An-Nadhr ibn Al-Haris? Satu, An-Nadhr ibn Al-Haris ini bukan sekedar orang yang tidak menerima Islam, tetapi termasuk pihak yang melawan, mengejek, menghalangi penyampaian risalah Nabi, serta melakukan adu domba dan fitnah yang dia sebarkan kemana-mana. Sehingga seantera Mekah ini tahu
bahwa pelaku-pelaku fitnah dan tukang adu domba dan pengkhianat itu adalah An-Nadhr ibn Al-Haris. Kemudian yang kedua, ilmu tanpa iman bisa menjadikan alat kesesatan. Ini Bapak Ibu mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu ada kata-kata yang bagus. Kata-kata ini keluar dari seorang profesor bernama Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau mengatakan, mengapa ada orang baru belajar ilmu sudah bisa menyesatkan? Mengapa ada orang yang baru belajar ilmu agama sudah bisa mengkafirkan? Ini kata beliau ya, bukan saya cuma menukil saja. Kalau beliau katakan, disitulah kalau ilmu tanpa iman. Atau yang kedua beliau katakan, disitulah ilmu kalau belum sempurna. Yang kedua pelajaran, mengejek kebenaran adalah jalan menuju kehinaan. Betul Pak? Jadi Bapak Ibu mohon maaf. Ini saya singgung di hadapan kita semua yang hadir. Bapak Ibu, kalau ada kebenaran, Bapak Ibu jangan simpan. Dan jangan malu. Orang yang malu, orang yang takut, orang yang tak berani mengungkapkan kebenaran itu kelak dihinakan oleh Allah. Jadi kalau kita tahu kebenaran, sampaikan saja. Kalau tak berani dengan frontal, dengan cara yang baik Pak. Bisa dipahami Bapak Ibu. Kita nih tidak tahu kenapa di akhir zaman itu orang kok sulit sekali mengatakan kebenaran. Kok hidup mengatakan kebenaran itu seolah-olah susah sekali untuk keluar dari mulut. Karena takut berbagai macam ancaman. Bapak Ibu, dampak daripada diamnya orang terhadap kebenaran tersebut, mohon maaf ini dampaknya ya, merajalelanya kebohongan, merajalelanya yang salah. Itu karena kita diam, karena kita tak berani mengungkapkan kebenaran. Bahkan uniknya lagi, kebenaran itu bisa dibeli. Makanya sekarang itu terjadi pembenaran, bukan mencari kebenaran, pembenaran. Yang keempat, menentang kebenaran tidak akan menolak ketentuan Allah. Sama bahasanya. Siapapun di antara kita yang tidak mau mengungkapkan kebenaran, percayalah, kebenaran itu pasti akan terungkap, pasti. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Allah. Jangan kalian coba-coba mengada-ngada. Tidak penting. Makanya ada bahasa orang sekarang, jangan takut, kebenaran itu pasti terungkap. Betul Pak. Cuma kalau bisa kita lebih mengungkapkan kebenaran, mengapa kita tidak? Itu bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang saya tanya, bisa tidak kita seperti itu kira-kira? Bisa tidak kita berada pada garis terdepan yang mengatakan kebenaran? Dan tidak perlu kita menutupi sesuatu kebohongan itu. Dan jangan jadi orang yang mohon maaf ikut berbohong. Bapak Ibu tahu kasus itu? Oh tidak tahu, aku tidak pernah bersama mereka. Padahal kawan baik. Yang terakhir Bapak Ibu, pelajaran penting, Al-Quran tetap benar meski selalu diremehkan. Bagus bahasan Ustadz Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam tulisannya yang saya nukil. Insya Allah setelah ini akan saya share di Facebook dan di beberapa grup. Salah satu tulisan beliau itu, beliau katakan begini, diambil dari kitab Malik ibn Nabi Al-Zahir Al-Quraniyah, dari kitabnya yang berjudul Fenomena Al-Quran. Apa itu fenomena Al-Quran itu? Banyak manusia membaca Al-Quran tapi mereka tidak mau mengamalkan Al-Quran. Artinya adalah kebenaran Al-Quran itu tidak akan pernah bisa ditanamkan oleh siapapun, meskipun mereka hanya sekedar membaca meskipun mereka penghafal Quran, meskipun mereka pembaca Al-Quran, tidak akan pernah tertanam. Kenapa? Karena mereka tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Secara ringkasnya begitu. Dari tulisan yang panjang tadi, ringkasnya begitu. Dan beliau mengatakan, salah satu ciri kebangkitan itu, kembalilah kepada Quran dan beranilah bertadabbur dengan Al-Quran. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaat, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada An-Nadhr ibn Al-Haris. Semoga kita dijauhkan dari karakter-karakter seperti ini. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Karena hari ini An-Nadhr ibn Al-Haris itu berkeliaran dari kelompok liberalisme, sekulerisme, pluralisme, dan kelompok-kelompok Islamfobia. Itu mereka bagian daripada An-Nadhr ibn Al-Haris. Dialah pemuka pertama yang memunculkan perang pemikiran.
Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi orang pertama yang memunculkan perang pemikiran itulah dia, An-Nadhr ibn Al-Haris. Mudah-mudahan ada manfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.